Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Hidup itu tidak cukup hanya menjadi pintar, ya kan? Saya optimis itu dengan kalian, karena saya melihat dari wajah kalian juga adalah orang-orang yang hebat, orang yang pintar. Tetapi Amsal mengatakan tidak cukup hanya itu, tetapi juga harus memiliki kebaikan. Dan kebaikan itu harus dibagi. Maka Yesus selalu mengatakan, "Akulah terang," ya kan? Kalau dikatakan akulah terang, berarti dari dirinya selalu memberikan cahaya, selalu memberikan penerangan. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak. Di sini ada kata jamak ini, dari orang-orang. Bukan hanya seorang, tapi banyak orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah pernah melakukan kebaikan selama ini kepada orang? Ya, sudah melakukan kebaikan. Tapi mungkin kebaikan itu masih hanya sebatas rutinitas, legalitas. Contoh, mengerjakan tugas, itu kan baik ya saya. Menyerahkan tugas pada guru-guru, itu baik. Tapi itu hanya legalitas, karena itu hanya kewajiban. Kebaikan yang dimaksud ialah yang lahir dari hati yang sukarela. Kebaikan yang dimaksud ialah berarti ada nanti yang kurang dari diri kita. Itu maksudnya kebaikan. Jadi kalau si Aris melakukan kebaikan kepada orang, berarti ada nanti yang hilang. Misalnya si Aris nanti mau pulang ke Kampung Saragi, tiba-tiba ada orang kecelakaan, ya kan? Si Aris mungkin akan turun dari sepeda motornya, menolong yang jatuh itu, membelikan aqua, ya kan? Dan seterusnya. Berarti waktunya habis, ya kan? Lalu uangnya juga berkurang. Aquanya dibeli 3 kali 3.000 sudah 9.000. Tinggal 1.000 lagi uangnya. Tapi dia dengan senang hati mengeluarkan uangnya untuk menolong yang kecelakaan tadi. Kebetulan pula yang kecelakaan itu anak perempuan. Makin senanglah hati si Aris. Tapi tidak apa-apa, itu motivasi pelengkap itu ya. Jadi kita pun setiap hari harus melakukan kebaikan. Contoh misalnya, ini yang kita harus bertobat. Melihat ada sampah di sekolah, di kelas, di halaman, ya kan? Tangan ini mau ngambil, gak usah, malas.
tangan ini mau ngambil, itu kan punya orang lain. Nah, begitu. Itu contoh yang saya kira sangat konkret. Kalau kita di kelas, kita melihat meja, bangku berantakan, tidak pada letaknya, apa sih beratnya? Ya kan, hanya menggeser sedikit, meletakkan posisi yang sebenarnya, ya kan? Yang dia serama, habis mandi atau apa, matikan lampu, gitu kan? Kita semua kalau pergi ke toilet sekolah, ya kan? Habis melakukan sesuatu di situ, dibersihkan, ya kan? Jangan asal disiram saja. Itulah melakukan kebaikan. 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Epi, tolong dong soal nomor 5. Gak ada sama aku itu. Belum dikasih kok lewat online katanya. Padahal ada sama dia. Kebetulan handphonenya juga yang bagus kan. Dalam hatinya, mampus kau. Apa salahnya dipinjamkan handphonenya sebentar kan? Nah, tulislah. Orang itu akan senang dan mengatakan dalam hatinya, terpujilah engkau, Epi, semoga kau dapat jodoh. Bukan jodoh, laki-laki. Jodoh itu banyak ya. Rezeki, ya kan? Kesehatan, ya kan? Apalagi dari budi mulia kan? Oh, pasti orang merasa, oh, baik kali dia ya. Tidak percuma dari budi mulia. Apalagi kalau dipakai jaketnya itu kan, yang ada tulisan di belakang itu, woi mantap sekali itu ya. Nah, itu dia. Pernah lihat Aris, jaketnya? Nah, sudah pernah kau sentuh jaketnya itu? Saya juga belum. Saya nanti pengen pegang lah ya. Karena kalau saya pegang nanti jaketnya itu saya sudah merasa seperti di Siantar begitu ya. Kan Siantar Kota Madia, kita ini di kabupaten ini. 29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ini dia. Ini nanti makin jelas di ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Saya sering membuat contoh misalnya, kalau nilai kita 6, tapi nilai teman kita yang mencontek 9. Jadi iri hati kita kan, kurang ajar aku. Sampai tak tidur, dia tidur pulas, terlambat bangun pula, dapat 9, aku 5. Awas, ya kan? Kata awas itu ya kan? Ayat 30 kembali ke belakang. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Bahkan Yesus mengatakan, doakanlah musuhmu. Ya kan? Jangan belah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Ada di antara kita tiap hari bertengkar. Semua dipertengkarkan, ya kan? Ada gitu. Ada gitu ya. 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian. Kekejian itu artinya, kalau bahasa Bataknya itu magigi, jijik. Kalau sudah jijik, kalau Tuhan sudah jijik sama kita, berarti mungkin kita bau keringatnya tidak enak gitu kan. Selala bau kolam ya kan, karena kemarin bongkar kolam. Pasti kau nggak mandi bersih kau ini. Bau ikan apa kemarin itu? Ikan gabus. Siapa yang bau gabus itu ya katanya? Lirik sana lirik sini. Oh ternyata si Aris. Masih ada buta di telinganya. Coba lihat dulu. Masih ada itu. Karena kalau kita berkaca nggak kelihatan di telinga kita kan. Ternyata ada butanya. Oh ini rupanya yang bau gabus itu. Ya, jadi karena orang yang sesat. Yang sesat itu berarti dia tidak punya kompas lagi kan. Sudah tersesat. Tidak punya lagi pedoman. Ya. Kita tiap hari diberi pedoman. Bayangkan tiap hari kita ibadat, ya kan? Diberi pedoman oleh Tuhan, ya kan? Maka diharapkan kita janganlah tersesat lagi, ya. Kalaupun tersesat, apa rumusnya? Berdoa, bertanya.
Lalu bertanya, sesak napas. Sesak di jalan. Bukan sesak napas ya. Jadi, saya ulangi lagi. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, Allah bergaul erat. Jangan kau takut, Alitia. Banyak pengagummu ya. Oke? Coba kulihat dulu wajahnya. Gitu. Nah, itu baru cantik. Apalagi ini Sabtu kan, nanti malam-malam Minggu kan? Nanti malam-malam apa? Ya, saya pikir malam Sabtu. 33, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kan Tuhan tidak pernah mengutuk, tapi akibat dari perbuatan kita, nanti semuanya menjadi nggak bagus. Semuanya menjadi tidak teratur. Misalnya, kalau kita suka terlambat, kalau kita suka malas, ya kan? Nanti semuanya menjadi kacau. Nanti di sekolah, guru bertanya, mana tugasmu? Nggak bisa dijawab. Nanti di sekolah, tiba-tiba ada ujian. Ibu guru, nggak bisa dijawab. Itulah maksudnya kutuk. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan kutuk. Tuhan tidak pernah memberikan kutukan, Dia selalu memberikan cinta. Ayat terakhir. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Orang yang bijak. Yang bijak itu berarti yang baik, yang ramah, yang peka, yang rajin, yang tanggap, yang cerdas. Inilah. Akan mewarisi kehormatan. Dan artinya, status baik yang ada dalam diri kita, di mana kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan kehormatan itu lalu kita dihormati, lalu kita disegani, tidak. Memang kita akan dihormati, kita akan disegani, tetapi sekali lagi bukan karena kita ditakuti, bukan. Tapi ada sesuatu apa ya? Ada sesuatu aura dalam diri kita ini. Orang lihat, orang itu apa ya? Kalau kita dekat dengan dia itu rasanya teduh sekali gitu ya. Kalau kita duduk dengan siapa ini, Surya itu rasanya gimana begitu. Pengen lama-lama duduk dengan dia begitu kan. Songgorna ya teh, Roma Uli katanya kan. Iya kan Aris? Jadi namamu itu loh bagus. Roma Uli. Kan? Roma Uli. Kan apa artinya Roma? Datanglah. Uli artinya apa? Kebaikan. Jadi kau tanpa berbuat baik sudah baik. Roma Uli. Jadi lama-lama nanti kau bisa menjadi Uli. Uli itu artinya manis, menawan, cantik, apalagi berkarisma. Jadi nanti si Surya akan bilang, enak ya ngomong-ngomong dengan si Roma, beda dulu waktu di SMA. Setelah kita kuliah, berbeda sekali. Sekarang dia sudah begitu dewasa. Lalu kenapa rupanya waktu SMA? Waktu SMA itu kalau kita cubit kakinya pula dicubit, diinjak kakinya, nangis dia. Langsung teleponnya maminya di Bangunsari. Contoh, ya kan? Tapi bukan hanya si Roma Uli, kita pun harus menjadi Roma dan Uli. Jadi sekali lagi, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Jadi kita belajar pengetahuan, menambah pengetahuan supaya menjadi orang yang bijak. Cerdas akal budinya, cerdas juga hatinya. Amin. Nah, itu. Jadi tidak ada lagi terdengar nanti misalnya si Santa ngabuk, kau macam anak gitu kan. Dia seringkali kau dengar begitu. Songong dana asing inlah kan. Pernah kau bilang gitu kan? Atau kemarin juga saya dengar, apa dia bilang? Ngingimi katanya. Ya kan? Ada aku dengar kemarin itu. Ngingimi, uribakon katanya. Nah itu. Baik, begitulah anak-anak sekalian. Di akhir pekan ini, kita selesaikan hari ini dengan baik. Supaya nanti malam kita bisa menikmati malam minggu yang baik di rumah masing-masing, di tempat tidur masing-masing, sendiri-sendiri. Sehingga besok pagi kita pergi kemana?
ke gereja. Janji ya, semua kita yang hadir di sini besok pagi pergi ke rumah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.